Hai anak-anak, selamat pagi. Salam Fransiskus Pace Ebene. Ibu berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai posisi benda pada bidang koordinat. Ada 3 hal yang anak-anak harus tahu hari ini. Yang pertama, menentukan letak benda pada bidang koordinat. Yang kedua, menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat. Dan yang ketiga, menentukan letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Untuk mengetahui 3 hal ini, pertama-tama anak-anak harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan bidang koordinat itu. Nah, biar paham apa yang dimaksud dengan bidang koordinat, diperhatikan baik-baik. Bidang koordinat merupakan gambar petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom. Jadi, petak-petaknya tersusun atas baris dan kolom. Nah, Ibu berikan contoh. Ini termasuk salah satu bidang koordinat yang tersusun dari baris dan kolom. Nah, di sini untuk kolom Ibu tandai dengan menggunakan abjad. Ada kolom A, kolom B, C, D, dan seterusnya. Dan barisnya Ibu tandai dengan angka. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, anak-anak harus mampu membedakan mana kolom dan mana baris pada bidang koordinat. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, menentukan letak benda pada bidang koordinat. Nah, perhatikan. Pada bidang koordinat ada beberapa gambar hewan. Yang pertama ada sapi. Bagaimana cara kita menentukan bahwa sapi ini terletak pada koordinat berapa? Nah, caranya anak-anak simak baik-baik. Yaitu kita lihat sapi itu berada pada kolom yang mana. Nah, kebetulan ini sapi tepat pada kolom A. Kemudian kita tinjau barisnya, baris kelima. Maka dikatakan bahwa sapi berada pada koordinat A,5. Nah, anak-anak, untuk menuliskan posisi atau titik koordinat, kita tuliskan dalam kurung ya, seperti yang kita lakukan ini. Sapi berada pada koordinat A,5. A menunjukkan kolom dan 5 ini menunjukkan baris. Ayo kita tentukan di mana sih posisi ayam. Ayam terletak pada kolom B ya. Pada kolom B baris kedua. Maka ayam terletak pada koordinat B,2. Nah, lihat domba. Domba terletak pada kolom D baris keempat, sehingga disimpulkan domba ada pada koordinat D,4. Lanjut lagi ada kambing. Kambing berada pada kolom F baris ketiga. Atau kita katakan kambing berada pada koordinat F,3. Dan yang terakhir ada bebek. Bebek ternyata terletak di kolom H baris 5 ya. Nah, maka posisi bebek pada koordinat H,5.
Jadi seperti itulah cara menentukan benda pada bidang koordinat. Kita tinjau pada kolom, kemudian baris. Nah, sekarang kita pelajari materi yang kedua, yaitu menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat. Nah, diperhatikan baik-baik. Di sini ada denah suatu perumahan ya. Nah, bagaimana cara menentukan tempat pada bidang koordinat? Misalnya, kita akan menentukan di mana posisi rumah Sri. Ya, posisi rumah Sri. Kita lihat dulu, rumah Sri ada di Jalan Melati. Ya, kemudian kita perhatikan pada koordinat. Ya, bidang koordinat 1, kita lihat kolomnya terletak pada kolom 1, baris A. Ya, jadi 1, A. Ya, sehingga kita bisa katakan, oh, rumah Sri ada di Jalan Melati pada koordinat 1, A. Nah, sekarang di manakah rumah atau di manakah Sri berada ya? Kita tentukan dulu Sri. Nah, ini Sri. Sri berada di Jalan Mawar pada koordinat, kita lihat kolom 7 baris E ya. Pada koordinat 7E. Nah, kita tentukan lagi rumah Yani. Rumah Yani ada di Jalan Bakung ya, pada koordinat 2,E. Nah, kalau anak-anak ingin menentukan di mana posisi danau, ayo danau, berarti kita cari danau ada di Jalan Melati, tepatnya pada koordinat 4,A. Maka danau terletak di Jalan Melati pada koordinat 4,A. Yang ketiga yang kita akan pelajari, menentukan letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Nah, anak-anak pernah melihat bidang koordinat seperti ini? Bidang koordinat ini dinamakan bidang koordinat kartesius. Ya, bidang koordinat kartesius ya terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang bidang koordinat kartesius, anak-anak ingat dulu materinya di kelas sebelumnya. Anak-anak pernah mempelajari garis bilangan. Ya, seperti yang Ibu tampilkan ini. Di sini titik 0, jika ke kanan maka angkanya semakin besar, jika ke kiri semakin kecil ya. Jadi bilangan yang terletak di sebelah kanan bilangan positif atau semakin ke kanan bilangannya semakin besar, dan bilangan yang terletak di sebelah kiri dari 0 bilangan negatif ya, atau semakin ke kiri bilangan semakin kecil. Nah, garis bilangan ini untuk mendatar di sini kita sebut dengan sumbu X, dan ada lagi yang diposisikan secara tegak dikenal dengan nama sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan Y ini adalah titik 0. Jadi pada bidang koordinat kartesius ada 4 bidang ya, atau dikenal dengan kuadran. Ya, ada kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di keempat kuadran inilah nantinya akan diletakkan titik-titik. Oke, sebelum lanjut menentukan titik, anak-anak harus tahu dulu sumbu X ya. Nah, ini sumbu X atau sumbu yang mendatar ini dikenal dengan nama absis ya. Nah, jika anak-anak ingin mencari absis dari suatu titik berarti mencari pada sumbu X. Dan sumbu Y atau yang tegak ini
merupakan atau dikenal dengan nama ordinat. Ya. Nah, ini adalah Renatus Cartesius. Ya, Renatus Cartesius, kok namanya mirip dengan koordinat Cartesius? Karena Renatus Cartesius merupakan seorang matematikawan yang memiliki ide dasar dalam sistem koordinat Cartesius, atau apa yang kita pelajari hari ini merupakan ide dari Renatus Cartesius, ya. Sekarang mari kita bersama-sama tentukan titik-titik yang ada pada bidang koordinat Cartesius berikut. Pertama, kita tentukan titik A. Nah, jika anak-anak ingin menentukan titik A, di awal ibu katakan tadi, menentukan titik atau posisi koordinat, kita tuliskan dalam kurung. Nah, kalau pada bidang koordinat, kita tinjau dari kolom, kemudian baris. Pada bidang koordinat Cartesius, ada dua sumbu X dan sumbu Y. Maka menentukan titiknya, yang pertama kita tinjau dari sumbu X, kemudian pada sumbu Y. Misalnya titik A, kita lihat A ini menunjukkan titik berapa pada sumbu X. Nah, kita lihat A ternyata menuju pada titik negatif 2, ya. Pada sumbu X menunjukkan titik negatif 2, maka kita tuliskan negatif 2, kita lanjut lagi lihat A pada sumbu Y, ya. Kita tinjau pada sumbu Y, ternyata ada pada titik 5. Maka kita tuliskan sehingga dikatakan A ini berada pada bidang koordinat Cartesius negatif 2,5. Negatif 2 menunjukkan X dan 5 menunjukkan Y. Sekarang mari kita tentukan titik koordinat dari C. Nah, kita tinjau pada sumbu X. Ternyata pada titik X positif 1. Kemudian tinjau pada sumbu Y, yaitu 2, ya, positif 2. Nah, maka titik koordinat C yaitu 1,2. Sekarang titik berikutnya, titik D. Di manakah titik D? Oke, kita tinjau pada sumbu X, ternyata tepat pada titik 4, ya. Nah, ini titik 4. Kemudian ke sumbu Y. Nah, pada sumbu Y ada pada titik negatif 2. Sehingga kita tuliskan 4, negatif 2. Nah, anak-anak lihat titik B. Kira-kira titik koordinat titik B ini berapa ya? X-nya 3, Y-nya 4, berarti 3,4. Nah, jika kalian sudah tahu menentukan, ya, titik koordinat, sekarang bagaimana jika titik-titik tersebut, ya, kita hubungkan seperti, ya, pada gambar ini. Dari titik A, ibu akan hubungkan ke titik B, kemudian ke titik C, dari titik C ke titik D, dan dari titik D ke titik A. Kira-kira bangun datar apa yang terbentuk? Nah, mari kita coba bersama-sama. Titik A kita hubungkan ke titik B. Titik B kita hubungkan ke titik C. Dan titik C kita hubungkan ke D. Kemudian D kembali ke titik A.
Maka terbentuk bangun datar, Ibu rasa anak-anak semuanya tahu, yaitu trapesium, khususnya trapesium sama kaki. Ya. Nah, jadi inilah materi yang kita pelajari hari ini, bagaimana cara menentukan posisi suatu benda pada bidang koordinat. Kita meninjau dari kolom kemudian baris. Bagaimana menentukan titik pada bidang koordinat kartesius? Tinjau pada sumbu X, kemudian sumbu Y. Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak paham atau tidak, kita coba dalam kuis berikut ini. Nah, perhatikan soalnya. Posisi toko buku di mana? Ayo anak-anak semuanya. Ya, di manakah posisi toko buku? Usahakan anak-anak sudah punya jawaban sebelum Ibu buka kunci jawabannya. Kira-kira jawaban kalian benar atau tidak? Kalian yang lebih tahu. Kalau benar berarti paham, kalau tidak belajar lagi. Nah, posisi toko buku berada pada C,4. Ya, semoga jawaban kalian benar. Kemudian kuis yang kedua. Nah, tempat yang berada pada koordinat E,2 adalah, koordinat E,2. Nah, Ibu harap semuanya sudah memiliki jawaban ya. Pada E,2 kira-kira tempat apa sih itu? Oke, silakan cocokkan jawaban anak-anak, semoga benar lagi. Ternyata ada rumah Denny. Nah, sekarang soal yang ketiga. Perhatikan baik-baik, di sini ada peta Pulau Bali. Ya. Yang ditanyakan, tentukanlah koordinat dari Nusa Dua. Silakan cari di mana sih posisi Nusa Dua, kemudian tentukan koordinatnya. Ayo, ini mudah sekali, Nusa Dua. Nusa Dua terletak pada koordinat titik-titik. Ya, semoga semuanya sudah mendapatkan jawaban ya. Dan cocokkan jawabannya. Apakah tepat atau masih keliru? F,1 ya. Semoga sama dengan jawaban anak-anak. Ada pada koordinat F,1. Nah, sekarang tentukan koordinat titik A dan titik B. Ayo tentukan koordinat titik A dan titik B. Silakan tentukan dulu koordinat titik A, kemudian tentukan koordinat titik B. Koordinat titik A, kemudian koordinat titik B. Ingat, jika bidang koordinat kartesius, kita tinjau pertama pada sumbu X, kemudian sumbu Y. Nah, silakan dicocokkan jawabannya. A pada 3,5 dan B pada koordinat negatif 3,2. Oke, semoga benar ya. Nah, ini yang terakhir. Kalau anak-anak mampu menjawab ini dengan tepat, berarti luar biasa memahami materi kita hari ini. Ya, jika belum berarti belajar lagi ya. Pasti semuanya bisa, yang penting tekun belajar. Jika bangun A, B, E, D, A, B, E belum ada ya, ini C, D. Yang diminta bangun A, B, E, D. Merupakan jajar kencang. Nah, tentukan koordinat titik E yang tepat. Di mana anak-anak harus meletakkan titik E? Titik E agar menjadi
bangun datar, jajar, kencang. Oke, kira-kira di mana titik E agar terbentuk jajar kencang? Nah, diperhatikan baik-baik. Boleh tarik garis dulu dari A ke B dan A ke D. Nah, sisa mencari di mana posisi E agar terbentuk jajar kencang A, B, E, D. Jajar kencang A, B, E, dan D. Oke, lihat jawabannya. Titik E ada pada koordinat 1, -5. Ya, apakah anak-anak benar meletakkan titik koordinat titik E pada bidang koordinat 1, -5. Mana 1, -5 ya, berarti ada di sini. Maka titik koordinatnya ada di sini ya. Nah, sehingga membentuk bangun yaitu jajar kencang. Kalau anak-anak hubungkan ya. Nah, maaf ini agak miring ya, Ibu buat karena menggunakan garis. Nah, anak-anak boleh menggunakan penggaris agar hasilnya atau gambarnya lurus dan betul-betul terbentuk jajar kencang A, B, E, dan D yang rapi ya. Nah, disinilah titik E 1, -5 ya. Oke. Nah, Ibu berharap ada dari anak-anak yang mampu memecahkan kuis kita hari ini ya. 5-5-nya dapat dijawab dengan benar. Jika mampu menjawab berarti anak-anak sudah memahami materi hari ini. Semoga mampu menjawab soal-soal berikutnya dengan baik. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang Ibu bawakan bermanfaat bagi anak-anak. Ingat untuk tetap rajin belajar dan menjaga kesehatan. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Sampai berjumpa pertemuan depan.